Di bawah langit Inggris abad ke-17, seorang pria muda duduk termenung di bawah pohon apel. Namanya Isaac Newton, seorang mahasiswa yang pendiam, nyaris tak punya teman, dan sering dianggap aneh karena lebih suka berbicara dengan dirinya sendiri ketimbang dengan orang lain. Hari itu, dia baru saja meninggalkan universitas. Wabah besar melanda Inggris, memaksa semua mahasiswa pulang ke desa masing-masing. Dunia tengah kacau. Tapi Newton justru menemukan ketenangan di tengah kekacauan itu. Dia duduk di kebun kecil milik keluarganya. Angin meniup lembut. Daun-daun berguguran. Dan tiba-tiba, tuk, sebuah apel jatuh tepat di sampingnya. Bagi orang biasa, itu hal sepele. Tapi bagi Newton, sesuatu di dalam pikirannya klik. Sebuah pertanyaan sederhana tapi mengguncang dunia. Kenapa apel itu jatuh lurus ke bawah dan tidak ke samping? Ia menatap buah itu lama, seolah dunia berbisik di balik kulitnya. Apel itu jatuh karena bumi menariknya. Tapi, jika bumi bisa menarik apel, apakah bumi juga menarik bulan? Dan jika ya, apakah seluruh alam semesta diikat oleh kekuatan yang sama? Pertanyaan itu menghantui Newton berhari-hari. Dia menulis, menggambar, menghitung. Kadang sampai lupa makan. Di malam-malam gelap, hanya lilin dan pikirannya yang menyala. Dan perlahan-lahan sesuatu mulai terbentuk. Dia menyadari bahwa alam semesta tidak kacau. Tidak misterius, tidak penuh keajaiban tanpa aturan. Semuanya punya pola. Pola yang bisa dihitung. Pola yang bisa dipahami manusia. Itulah kelahiran gravitasi universal. Hukum yang menjelaskan bagaimana setiap benda di alam, semesta saling menarik satu sama lain. Bukan hanya apel, bukan hanya bulan, tapi semua yang ada. Dan dari hukum itu, Newton melahirkan revolusi yang mengubah dunia. Hukum gerak, kalkulus, optik. Dia menulis Principia Mathematica. Kitab yang kelak disebut kitab suci ilmu fisika. Tapi di balik kejeniusannya, ada sisi kelam yang jarang diceritakan. Newton bukan hanya ilmuwan, dia juga seorang pemburu rahasia Tuhan. Dia mempelajari alkimia, menulis ribuan halaman tentang naskah-naskah tersembunyi, tentang ramalan dan misteri kitab suci. Bagi Newton, sains bukan tentang membuktikan bahwa Tuhan tak ada. Sains adalah cara untuk membuka pikirannya Tuhan. Dia pernah menulis, alam semesta ini adalah mesin, dan Tuhan adalah arsiteknya. Namun kesempurnaan punya harga. Newton menghabiskan hidupnya sendirian. Dia tidak menikah, jarang tersenyum, dan di tahun-tahun terakhirnya, dia kehilangan banyak kawan karena obsesinya. Bahkan, pernah dikatakan Newton menjadi gila karena pikirannya sendiri. Tapi warisannya abadi. Setiap pesawat yang terbang, setiap roket yang melesat, setiap apel yang jatuh dari pohon, semuanya mengikuti hukum yang ia temukan di kebun kecil itu. Dan dunia bangkit dari satu buah apel yang jatuh. Namun inilah twist yang jarang diketahui orang. Kisah apel itu mungkin tidak pernah benar-benar terjadi. Beberapa sejarawan percaya, Newton sendiri yang menceritakannya bertahun-tahun kemudian. Bukan sebagai fakta, tapi sebagai simbol. Apel itu bukan benda, tapi pencerahan. Sebuah metafora tentang bagaimana pengetahuan bisa jatuh dari langit, tepat di kepala orang yang siap berpikir. Jadi mungkin apel itu memang jatuh, tapi yang benar-benar bangkit saat itu bukan buahnya, melainkan akal manusia.